Basuki Cahayapurnama kemarin kembali dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, hal ini dilakukan pelapor karena Ahok menuduh peserta demo 4 November kemarin menerima upah Rp500.000. Lima ormas yang menjadi peserta 4 November lalu melaporkan Basuki Cahayapurnama yang menyatakan mereka merupakan masa bayaran. Pernyataan Ahok ini dimuat dalam wawancara dengan salah satu media Australia, ABC. Para pelapor menuntut Ahok dapat membuktikan ucapannya yang mengatakan peserta demo mendapat bayaran Rp500.000. Tak hanya menuntut pembuktian ucapannya, para pelapor juga menuntut polisi untuk segera menahan Basuki Cahayapurnama. Bang. Aduh bang, sorry bang. Ya, awas kamera bang. Nah, ini dulu. Ya, ini. Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran. Ia pun bertekad akan memperbaiki sikap dan ucapannya agar ke depan menjadi lebih baik. Tapi salah satu tentu hidup yang sehat, hidup. Hal itu diungkapkan Ahok kepada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Meski sakit, lansia tersebut sangat antusias memberikan semangat kepada Ahok. Ahok pun yang mulanya duduk di kursi, rela turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia tersebut. Ahok menyadari sikap dan ucapannya selama ini memang kasar dan arogan. Calon gubernur nomor urut 2 itu pun berjanji akan mengubah sikapnya dan meminta semua pendukung mendoakannya untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Teman-teman tua dari muda, dan memang saya harus memperbaiki sikap saya. Jadi juga jangan nantang orang juga gitu. Kita melalui peristiwa ini ya saya menyadari memang mungkin bawaan saya itu orang lihat itu mau kapok aja gitu nah. Kita suka nantangin orang juga Pak. Kadang-kadang saya udah renungkan ya kita dikasih fisik yang kuat, yang baik, bukan buat nantang berantem juga gitu Pak. Ya saya pikir itu yang kita lakukan. Saya lagi berusaha Pak, minta dukungan doanya supaya ini selamanya bisa berubah lebih baik Pak. Untuk kesekian kalinya, Ahok meminta maaf kepada umat muslim yang disebabkan perkataannya mengakibatkan perasaan umat terluka. Ahok menyampaikan bahwa dirinya tak ada niat merendahkan, apalagi menistakan agama. Dari Jakarta, Budi Mulyawan, MNC Media, memberitakan. Ya, pemirsa, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF MUI akan menggelar aksi damai 2 Desember yang diberi nama Aksi Bela Islam Jilid 3 Super Damai. Setelah aksi damai pertama tanggal 14 Oktober berlanjut ke tanggal 4 November lalu, direncanakan Jumat 2 Desember mendatang, Ormas Islam akan lakukan hal yang sama, yaitu aksi damai Bela Islam Jilid 3. Hasil rapat GNPF MUI, umat Islam akan melakukan aksi damai 2 Desember mendatang yang diberi nama Aksi Bela Islam Jilid 3 Super Damai. Dalam aksi ini akan melaksanakan aksi gelar sajadah, sholat Jumat bersama dan juga Maulid Akbar. Mengingat aksi 4 November lalu diwarnai sedikit bentrokan yang diduga dilakukan oleh beberapa penyusup, maka aksi 2 Desember mendatang diharapkan membuat citra Islam semakin membaik. Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo melakukan video conference kepada seluruh Kapolda, Pangdam, dan Rem dan Lanut di seluruh Indonesia. Tentu saja semua itu untuk mengantisipasi aksi yang bakal digelar 2 Desember mendatang. Dan pemirsa, berikut pernyataan Kapolri, Panglima TNI, dan Mendagri Cahyokumolo. Panglima TNI memberikan arahan melalui video conference kepada
pejabat utama di Mabes Polri, sebagian dihadiri oleh pejabat utama dari Mabes TNI, dan diikuti oleh para Kapolda, para Pangdam, dan seluruh Pangkotama seluruh Indonesia. Intinya adalah mengantisipasi aksi tanggal 25 November dan tanggal 2 Desember. Informasi yang kita terima tanggal 25 November akan ada kegiatan unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Nah, aksi ini bagi kami kepolisian dan Bapak Panglima secara undang-undang sudah diatur pasal-pasal mulai 104, 1 sampai dengan 107 dan lain. Itulah perbuatan kalau bermaksud untuk menguasai, itu jelas melanggar hukum. Dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar. Oleh karena itu, bila ada upaya seperti itu, kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DPR, sekaligus juga membuat rencana-rencana kontingensi bila terjadi. Kita akan melakukan tindakan yang tegas, terukur, sesuai aturan undang-undang. Kita akan tegakkan hukum, baik yang melakukan maupun yang menggerakkan. Untuk pilkada, kami tadi menitipkan bahwa mempetakan daerah-daerah yang bisa menimbulkan gejolak. Kalau sekarang ini ingat ada 101 daerah, tapi fokus seluruh teman-teman media ini kan hanya seolah-olah pilkada itu di DKI. Saya kemarin ke Banten, sepi Banten itu, padahal Banten juga ada pilkada provinsi. Bangka Belitung ada pilkada provinsi, Gorontalo ada, Sulawesi Barat ada. Ya, karena DKI itu adalah barometer yang ada. DKI yang harus dicermati dengan baik, mempetakan wilayah-wilayah sampai tingkat TPS, mana-mana yang rawan, sehingga pengalaman pilkada 269 di tahun 2015-16 ini, di 2017 akan bisa solid untuk modal dasar di pilkada serentak tahun 2018, karena ada daerah besar seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua. Ini saya kira masuk daerah besar di pilkada serentak tahun 2018 untuk memasuki pilkada di Pileg dan Pilpres tahun 2019. Tadi kami hanya sharing pendapat, menyampaikan inventarisasi masalah dari kacamata pemerintah pusat, Kemendagri. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri mendatangi Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Kedatangan Megawati yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan itu langsung disambut Presiden Jokowi sekitar jam 12:20 siang kemarin. Megawati Soekarno Putri datang ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Presiden kelima Republik Indonesia ini langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo. Keduanya kemudian makan siang bersama sebelum memulai pembicaraan seputar masalah kebangsaan. Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Jarod Saiful Hidayat diperiksa sebagai saksi atas kasus penghadangan kampanye di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Sajian informasi Basuki Cahayapurnama kemarin kembali dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, hal ini dilakukan pelapor karena Ahok menuduh peserta demo 4 November kemarin menerima upah Rp500.000. 5 ormas yang menjadi peserta 4 November lalu melaporkan Basuki Cahayapurnama